Dokter Yani Tama Putri, spesialis anak. Silahkan dokter. Selamat malam, Dokter Satya. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Suaranya jelas ya. Dok. Iya, suaranya jelas. Baik, kalau dokter, kalau tak kenal maka tak sayang ya. Jadi saya sedikit memberikan informasi mengenai Dokter Yani Tama ya, para ayah bunda di rumah. Dokter Yani Tama Putri itu menyelesaikan sekolah S1 dan juga spesialis anak di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Dan saat ini beliau berpraktek di Rumah Sakit Trijata, kemudian Rumah Sakit PIMC, dan serta di Apotik Kimia Farma Patimura. Jadi, para moms, ayah bunda di rumah, jika memang ingin berkonsultasi dengan beliau, silahkan kunjungi beliau di 3 tempat tersebut. Baik dok, bagaimana kabar dokter pada malam hari ini? Baik dokter, terima kasih. Sudah jelas banget ya, sudah diperkenalkan. Terima kasih banyak dan selamat malam kepada para peserta yang hadir hari ini, Bapak-Bapak dan Ibu. Jadi semuanya yang semoga kali ini kita bisa memberikan informasi yang terbaik ya dok ya. Oke. Baik dok, berarti tema kita sekarang apa nih dok? Tentang pemilihan susu ya dokter ya? Ya benar. Oke, baik. Seperti yang saya sampaikan di depan, hari ini adalah topiknya tentang susu ya. Artinya mana yang lebih baik, apakah grow up milk atau yang disingkat dengan GAM, ataukah susu UHT ya, atau ultra high temperature. Oke dokter, silahkan dimulai materinya dok, silahkan. Baik, terima kasih. Saya izin share screen ya. Iya, silahkan dok. Apakah sudah terlihat jelas? Ya dokter, sudah terlihat dengan jelas ya. Enggak dia. Oke. Oke, selamat datang ya Bapak dan Ibu semua partisipan hari ini dalam parenting class dari anakkusehat.id seperti yang sudah diperkenalkan sama Dokter Satya tadi. Jadi kita di anakkusehat.id itu ada beberapa kegiatan dan salah satunya yang kita rutin lakukan adalah di setiap bulan di minggu ketiga berupa parenting class. Jadi parenting class itu mungkin kenapa kita sebut suatu kelas itu suatu acara yang memang kita membahas lebih intens suatu topik yang kecil tetapi dibahas lebih banyak seperti itu kira-kira. Nah, saat ini kita akan membahas tentang pemilihan susu seperti tadi sudah dibilang Dokter Satya mengenai judulnya ya. Dan perkenalkan mungkin Dokter Satya sudah mengatakan tadi tempat kerja saya dan ada juga teleconsultation di Primaku Yesdoc juga. Dan juga untuk acara kali ini kita tidak ada konflik kepentingan, jadi tidak jualan susu juga. Yang jelas kita membantu mom semua untuk bagaimana memilih susu formula apabila memang tidak ada istilahnya ASI yang dipunyai itu kurang atau mungkin tidak cukup atau tidak ada sama sekali. Jadi ada indikasinya ya. Oke, kita mulai saja. Nah, apa sih yang melatar belakangi judul pemilihan topik kita kali ini? Ada beberapa atau mungkin banyak ya orang tua yang bingung, terutama pada anak-anak di usia di atas 1 tahun atau 2 tahun, di mana atau pada anak-anak yang sudah mulai makan seperti itu. ASINya mulai sedikit, kemudian bingung juga ya setelah 2 tahun sudah katanya nih ASI sampai 2 tahun aja dok. Terus setelah itu saya harus pilih susu apa? Susu formula atau susu UHT? Karena kan ada beberapa kelebihan dan kekurangannya tentunya ya. Atau mungkin nggak minum susu sama sekali ya. Karena memang ada juga nih tersebar informasi banyak sekali ya sosial media. Katanya nih nggak wajib kok kamu minum susu atau anakmu minum susu. Atau ada juga yang bilang susunya bisa berakibat buruk loh bagi kesehatan anak seperti itu. Nah, yang mana sih yang benar? Nah, kita bahas lebih lanjut ya. Oke. Oke, kita mengenal dulu apa itu GAM. Jadi GAM itu singkatan dari Grow Up Milk, jadi susu pertumbuhan.
yang memang diperuntukkan untuk anak usia 1 sampai 3 tahun yang sudah difortifikasi. Difortifikasi itu maksudnya apa? Jadi dia memang sudah ditambahkan suatu zat lain, maksudnya seperti vitamin dan mineral yang disesuaikan kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan anak usia 1 sampai 3 tahun tadi. Nah, kemudian apa itu susu cow's milk atau susu sapi ya? Kalau UHT itu sebenarnya proses pembuatannya atau supaya dia aman untuk dikonsumsi seperti itu. Namun pada dasarnya dia adalah maksudnya biar tidak bingung itu adalah susu sapi yang fresh yang sudah dilakukan pasteurisasi supaya dia tidak mengandung kuman lagi dan aman untuk kita minum. Jadi itu yang mungkin kita akan bedakan. Oke. Nah, apa sih manfaat susu? Jadi kita perlu tahu juga bahwa susu itu banyak manfaatnya. Tentu Bapak dan Ibu semua sudah tahu juga bahwa susu itu mengandung kalsium dalam jumlah tinggi. Yang terpenting adalah kata-katanya mungkin mudah diserap oleh tubuh. Sehingga kalsium itu bisa digunakan oleh tubuh dalam membangun tulang dan gigi yang kuat, memastikan otot dan syaraf itu bekerja dengan baik. Dia juga kaya akan laktosa yang juga sangat dibutuhkan untuk perkembangan otak anak. Dia juga kaya akan vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh anak. Itu kelebihan dari susu. Kemudian, jadi susu itu penting dong ya buat anak batita atau toddler. Penting nggak ya? Jadi sebenarnya perlu kita ketahui, jadi susu itu merupakan sumber kalsium dan protein. Dan perlu diketahui bahwa kebutuhan kalsium anak 1 sampai 3 tahun itu adalah sekitar 500 sampai 700 mg per harinya. Sebenarnya ada makanan yang tinggi kalsium selain susu itu ada. Ada ikan sarden, ada salmon, brokoli, kacang-kacangan, tahu. Tapi moms juga perlu tahu bahwa ada juga makanan yang menghambat penyerapan kalsium. Sehingga penting untuk diketahui supaya sudah dikasih nih ikan, sudah dikasih nih kacang-kacangan, tapi kok dia kalsiumnya kurang gitu. Karena ternyata dibarengin dengan pemberian makanan yang misalnya makanan tinggi mengandung kadar garam yang tinggi atau mengandung kafein seperti misalnya teh. Itulah kenapa anak-anak umur di bawah 3 tahun itu sebaiknya ya jangan minum teh dulu atau kalaupun teh harus dibatasi seperti itu. Oke, nah kita sedikit menganalisa ya. Jadi saya punya 2 kasus nih. Yang pertama namanya Risa, umur 1 tahun, perempuan. Dia satu harinya dia bisa mengkonsumsi 120 cc atau sekitar setengah gelas tumis brokoli. Yang moms tahu tadi dia mengandung kalsium yang tinggi ya. Kemudian 1/4 gelas kacang merah. Yaitu kira-kira dia dapat 55 mg dari makanan padat. Nah, moms ingat kan yang tadi berapa kebutuhan kalsiumnya dia per hari? Usia 1 tahun yaitu 500 sampai 700 mg per hari. Terus ada juga nih satunya lagi namanya si Wawa. Usia 1 tahun juga laki-laki. Ini makannya banyak. Jadi dia bisa habiskan 4 ekor sarden. Terus sekitar tahu goreng 4 sampai 5. Aduh, senang banget nih ya ibunya kalau punya anak seperti ini. 100 gram tahu goreng, terus tumis tempe juga, kacang almond panggang. Jadi dia itu punya 719 mg kalsium. Jadi apakah sudah terpenuhi? Siapa yang terpenuhi? Mungkin ada yang mau coba jawab? Bisa di-unmute. Apakah ada yang mau coba jawab? Boleh ya, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda di rumah, silakan kalau ada yang mau menjawab, nanti kita berikan ada bingkisan menarik, baik bagi para penanya ataupun yang memberikan jawaban ya. Silakan Bapak, Ayah, Bunda di rumah. Ya dok, begitu kan ya dok ya, ada bingkisan menarik Iya kan dok benar. ya? Jadi kita kan membahas nih
sekarang si Risa dia makannya 55 mg kita dapat kalsiumnya. Wawa 719. Menurut Bunda dan Ayah semua, siapa nih yang perlu susu? Tambahan susu atau yang mungkin tidak perlu susu? Silakan. Mungkin para ayah bundanya masih malu-malu nih dok. Bagaimana dok? Ayo ayah bunda silahkan dijawab. Kita tidak memberikan ini loh. Kita malah memberikan bingkisan menarik ini. Bisa diberikan kepada anaknya di rumah. Ayo silahkan dijawab. Kalau enggak mungkin dokter langsung lanjut dok. Bisa silahkan. Kita berikan kisi-kisi sedikit. Silahkan dokter. Baik, jadi ya dari 2 kasus ini kita sudah lihat. Jadi yang kebutuhan per hari dari ada yang mau jawab mungkin? Oh, bukan. Mungkin belum ya dok. Mungkin belum ya dok. Silahkan. Jadi Risa dia kalsiumnya 55 mg dari makanan padat ya. Kemudian Wawa itu 719 mg dari makanan padatnya. Kebutuhannya adalah 500 sampai 700. Jelas ya bahwa kebutuhan kalsium Wawa itu sudah terpenuhi dari makanan padat. Perlu saya ingatkan bahwa anak di atas 6 bulan itu sudah makan. Jadi yang namanya makanan utama ya makanan padatnya gitu. Susu berbalik posisinya, dia menjadi pendamping makan. Ya, jelas ya. Jadi kalau misalnya si susu ini sudah jadi pendamping, berarti yang makanan utama dia mampu nih seperti Wawa 700 bahkan lebih. Berarti si Wawa ini kalau misalnya mau minum susu boleh, kalau enggak pun enggak masalah karena kebutuhan kalsiumnya dia sudah dia dapatkan dengan baik dari makanan padatnya seperti itu. Jadi memang sangat-sangat bervariasi tergantung dari kondisi si anak. Oke. Kemudian kalau Risa ini jauh sekali, dia butuhnya 500 loh per hari, dia cuman dapat 55 mg. Nah, ini yang sering menjadi masalah pada anak usia 1-3 tahun. Apa masalahnya, Moms? Yaitu dia masih pilih-pilih makanan. Nah, itulah yang membuat kenapa susu itu penting buat balita ya. Oke. Itu kan kita membahas kasus ya. Kemudian ternyata penelitian itu ada banyak nih yang membahas tentang susu sapi dan susu pertumbuhan atau growing up milk, susu formula dan susu sapi murni tanpa fortifikasi. Siapa sih yang menang atau siapa sih yang paling baik untuk si anak usia 1-3 tahun ini? Dan ternyata pembahasannya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ada Gisalvi namanya tahun 2013, dia membandingkan antara gum dan Cow's-milk tadi. Hasilnya gum memberikan kebutuhan vitamin D, vitamin A, seng, dan zat besi dengan lebih baik dibandingkan yang Cow's-milk murni. Tapi kebutuhan kalsiumnya sama tercukupi. Jadi ada tambahan vitamin dan mineralnya ya. Kemudian Walton juga di tahun 2013 mendapatkan bahwa anak-anak yang minum susu sapi murni itu lebih tinggi resikonya terkena defisiensi zat besi. Kenapa? Karena memang kandungan zat besi dari susu sapi murni itu memang lebih rendah daripada yang sudah difortifikasi atau ditambahkan tadi yang disebut susu formula. Nah, kemudian menurut Sidnell di tahun 2016 dia juga mendapatkan membandingkan antara gum dan CM tadi. Jadi kebutuhan kalsiumnya itu sama-sama tercukupi. Tapi ternyata anak yang dengan gum itu kebutuhan vitamin D, vitamin A, zinc, dan zat besi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan itu tercukupi dengan baik. Ya. Kemudian Howard di tahun 2013 juga sama, bahwa yang minum susu sapi saja atau susu sapi murni itu lebih beresiko terkena defisiensi vitamin D, memang karena kandungan vitamin D-nya kurang dibandingkan dengan yang difortifikasi. Paham ya? Jadi yang difortifikasi itu memang sudah dibuat sedemikian rupa supaya sesuai dengan usia daripada si anak.
kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan gizi si anak, baik itu makronutrien maupun mikronutriennya. Makanya ada namanya susu usia sekian sampai sekian. Jadi itu yang membuat ribet ya, kenapa sih susu itu ada mereknya isinya 0 sampai 6 sampai 12, kenapa nggak langsung aja semua gitu. Nah itu tujuannya. Nah jadi apa kesimpulannya? Jadi yang pertama, bahwa susu itu penting banget sebagai sumber kalsium dan protein anak usia balita. Penjelasannya tadi sudah jelas ya, bahwa memang di usia 1-3 tahun itu mungkin mom semua juga sudah menghadapi anak-anaknya yang sangat susah ya kalau dikasih makan dan milih-milih banget kalau dikasih makan, sehingga ada kemungkinan kalsium dan proteinnya akan kurang seperti itu, atau kandungan mikronutrien seperti vitamin dan mineralnya jadi kurang, sehingga perlulah kita menambahkan suplemen berupa susu formula pada anak usia 1-3 tahun ini. Pilihlah dengan kandungan nutrisi yang lengkap ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan anak tadi seperti kasus yang sudah kita bahas. Nah, penting banget buat mom semua untuk membaca label kemasan makanan apapun, makanan ataupun minuman yang akan diberikan kepada anak. Cari tahu kalorinya berapa, cari tahu itu kandungannya apa saja. Kemudian ada vitaminnya enggak, kalau kita bahas susu ya, ada zat besinya atau ada zincnya seperti itu. Dan selalu lakukan evaluasi secara rutin terhadap pertumbuhan anak. Moms perlu tahu bahwa pertumbuhan itu berhubungan langsung dengan nutrisi yang moms kasih kepada anak. Jadi pertumbuhan itu meliputi apa saja? Berat badan, panjang badan atau tinggi badan, dan lingkar kepala kalau pada anak kurang dari 2 tahun. Nah, itu yang perlu dievaluasi secara rutin. Jadi lakukan pemeriksaan atau kontrol pertumbuhannya kalau di bawah setahun tiap bulan, kalau di atas setahun mungkin tiap 3 bulan. Karena itu penting sekali. Cukupkah nutrisi yang saya berikan? Kalau memang misalnya pertumbuhannya tidak baik, jadi mom bisa langsung intervensi, bisa langsung konsultasi dengan dokternya seperti itu. Apa ya solusinya, Dok? Jangan sampai momsnya sebenarnya tahu gitu ya bahwa wah ini kurang gitu. Jadi kenapa nggak langsung dilakukan evaluasi seperti itu? Jangan sampai sudah jadi stunting atau perawakan pendek baru melakukan evaluasi atau kontrol, jadi agak telat ya. Sebaiknya baru kita screening sudah, oh ada tanda nih bakal dia gagal tumbuh atau seperti itu, jadi bisa langsung diintervensi atau diberikan solusi sama dokter spesialis anaknya. Oke. Nah, sebenarnya saya punya bonus nih buat mom semua yang ikut parent class hari ini. Jadi, moms juga bisa melakukan pemantauannya di rumah loh. Moms mungkin sudah pernah ya tahu namanya buku KIA. Jadi setiap kontrol itu saya pun selalu di tempat praktik itu memperlihatkan buku ini. Jadi buku ini punya dua sisi. Saat moms hamil itu adalah sisi yang hamil. Jadi kalau sudah melahirkan kita berubah jadi sisi yang lain. Ini yang terbaru, jadi lengkap banget. Nah, di sini moms juga bisa melihat, memantau sendiri pertumbuhan anak. Setiap bulan moms akan berkunjung ya ke tempat pelayanan kesehatan. Jadi itu ada KMS-nya itu ada namanya yang untuk perempuan yang pink, yang untuk laki-laki itu yang biru. Nah, setiap bulan itu akan ada target nih peningkatan berat badan. Ini nggak kelihatan ya, mungkin saya jelaskan. Contoh, dari usia 1 bulan ke usia 2 bulan, itu peningkatannya adalah minimal 900 gram. Kalau dia tidak tercapai, berarti ada masalah nih. Dengan apa, Mams? Dengan nutrisinya. Jadi di situ harus dievaluasi. Kalau misalnya dia itu adalah nutrisinya hanya ASI atau ASI eksklusif, mungkin bisa diperbaiki bagaimana sih cara pemberian ASI-nya. Oh, ternyata dia ASI perah seperti itu. Apakah sudah benar cara penyajian ASI perahnya atau penyimpanannya? Jangan sampai mom sudah
berusaha nih memerah ASINya dengan baik seperti itu, ternyata pada waktu penyajiannya salah, akhirnya jadinya nutrisi yang ada di dalam kandungan ASINya jadi rusak sehingga tidak sampai ke bayinya. Jadi nutrisinya ya tidak bagus sehingga dia tidak naik dengan baik. Itu juga perlu kita cek ya. Begitu juga untuk anak yang sudah di atas 6 bulan. Di atas 6 bulan dia sudah mulai makan nih. Dievaluasi lagi, kalau peningkatan berat badannya tidak sesuai dengan target, berarti mungkin ada masalah nih dengan kandungan MPASI-nya. Karena kalau dia udah saatnya makan di atas 6 bulan, yang utama adalah makanan padat ya, Mam. Jadi bukan ASI, bukan susu formula. Tapi makanan padatnya yang harus dipadatkan gizinya. Jadi dia harus mengandung karbohidrat, protein, lemak dengan lengkap. Jangan takut untuk memperkenalkan segala jenis makanan kepada anak. Karena itu istilahnya dari sana kita dapatkan zat gizi yang tadi seperti kasus tadi ya. Dia dapat proteinnya, dia dapat karbohidratnya, dia dapat lemaknya. Dan di usia 2 tahun pertama yang kita sebut 1000 hari pertama kehidupan, itu penting banget untuk menjaga pertumbuhan si anak dengan stabil gitu, sesuai target lah peningkatannya berat badannya. Karena itu sangat menjamin untuk pertumbuhan otaknya juga, IQ-nya juga, itu sangat penting banget. Jadi semangat ya Moms untuk memberikan MPASI kepada anak-anaknya, kemudian menjaga tetap kandungan protein dan kalsiumnya dibantu dari susu formula yang kandungannya paling lengkap atau yang terbaik. Kemudian jangan lupa untuk selalu mengajak anak memilih makanan yang dia suka. Jadi yang jelas umur 1-3 tahun Moms akan menghadapi hal ini. Jadi dia sangat memilih makanan. Nah, dengan cara itu Moms harus lihat juga dia punya kesukaan makanan apa, tapi kalau misalnya menurut Moms itu kurang, jangan lupa tambahkan juga susu formula sebagai suplemennya. Ya, oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dokter Satya. Kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Siapa tahu ada permasalahan yang ingin ayah bunda atau bapak ibu semua sampaikan dan kita bahas bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Yani Tama. Sangat menarik ya para ayah bunda di rumah penyampaian dari Dokter Yani Tama tadi. Baik, saya informasikan kembali nih para ayah bunda di rumah ya, bagi kami menyediakan 10 bingkisan yang menarik, tentunya bisa dipergunakan untuk putra-putrinya di rumah nanti ya, kepada 10 peserta, baik melalui chat ataupun bisa kami sampaikan melalui raise hand ya, bagi 10 peserta yang menyampaikan pertanyaannya baik melalui chat maupun raise hand, kami persilahkan. Materinya sangat menarik dokter, para ayah bunda di rumah juga sudah sangat sangat inisiatif ya. Ini buktinya sudah ada banyak pertanyaan ya dok di kolom chat. Baik, saya mulai ya dok ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan para ayah bunda ini ya dokter. Baik, pertanyaan yang pertama ya dok, dari Moms Ida Ayu Santi ya. Malam dokter, anak saya 2 tahun lebih suka susu kental manis. Apakah aman ya dok? Dia habis disapih tapi kurang suka susu formula. Bagaimana tipsnya? Ya, silahkan dokter. Oke, terima kasih ya Moms pertanyaannya. Jadi ini sering juga ya pertanyaan seperti ini. Saya perlu luruskan bahwa kalau susu kental manis itu kurang nutrisinya. Dalam artian memang karena dia itu kandungannya lebih banyak gula. Jadi tidak disarankan untuk anak usia pertumbuhan ya, karena memang itu. Jadi dia kurang nanti kandungan nutrisinya. Sebaiknya alihkan ke susu formula apabila memang dia kurang makanan padatnya, kandungan kalsium di makanan padatnya, dan ASI-nya sudah tidak mencukupi seperti itu. Nah, sebaiknya pilih susu yang sudah difortifikasi, susu formula. Tadi ada banyak banget ya jenis atau merek susu formula di luar sana yang bisa moms pilih karena disesuaikan juga dengan kondisi si anak. Dan itu
ada berbagai rasa juga. Kalau sudah di atas 3 tahun sudah mulai ya Dokter Satya, dia ada rasa macam-macam, ada coklat, ada madu mungkin, atau vanila, atau mungkin ada yang masih suka yang original. Nah, di sana Moms bisa pilih berbagai merek, itu bisa rasanya berbeda loh. Jadi mungkin saat mencoba, apalagi anak yang baru disapi, coba dulu dengan yang rasa original. Karena yang selama ini dia tahu adalah rasanya ASI yang memang benar-benar original banget dan tidak ada rasa yang lain-lain ya. Jadi dia biasanya akan agak susah memilih susu formula, itu memang benar. Tetapi coba dari yang rasa original dulu. Kalau misalnya dia tidak suka dengan satu merek tertentu, jangan patah semangat, cari yang lain. Kenapa? Karena Mom sudah tahu ya pentingnya susu tadi sebagai tambahan kalsium dan protein ya bagi yang memang makan padatnya kurang. Jadi tetap berusaha untuk coba carikan, siapa tahu mungkin dia suka susu yang kemasan yang sudah ready to go itu, tapi tetap lihat kandungannya yang lengkap, cari di sana ya. Bukan cuman susu sapi murni, hati-hati, justru nanti anak bunda atau mom semua tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Mungkin itu Dokter Satya. Iya, terima kasih dokter. Memang benar ya dok ya, kalau umpamanya susu yang kental manis itu memang lebih banyak gula ya, jadi tidak disarankan, lebih baik kita memilih formula, memang diperkenalkan ada berbagai macam formula, kita baca dulu ingredients-nya, kita sesuaikan anaknya suka yang mana, tentukan karena masih banyak rasa, ada rasa yang plain, ada yang originalnya, ada yang strawberry atau coklat yang berbagai rasa. Jadi bisa diperkenalkan pelan-pelan ya, moms, ayah bunda, jangan langsung seketika tidak suka ini langsung dihentikan. Kan begitu ya dokter ya. Jadi supaya anaknya benar. kebutuhan protein, makro dan mikronutriennya terpenuhi. Baik, terima kasih dokter. Saya lanjutkan ya dok. Isi sudah banyak pertanyaan. Dari Mama Kaila. Saya mau tanya dokter, batita itu kan penting ya kalau minum susu. Kalau anaknya nggak suka, bagaimana? Nih anaknya nggak suka susu nih dok, bagaimana? Ini sering banget ya, karena anaknya nggak suka susu, jadi ya udah kasih air putih sama teh ya, biasanya begitu karena anaknya suka manis-manis. Bagaimana ya dok? Silahkan. Iya Mama Kaila, jadi batita itu kadang memang ada yang nggak suka loh susu sama sekali. Jadi saya sangat mengapresiasi ya karena bundanya sudah berusaha banget tim memilih segala merek. Aduh dokter saya sudah keliling tidak ada, dia nggak mau minum susu. Moms, jangan patah semangat karena kandungan kalsium dan protein tidak hanya lewat susu yang bentuknya susu. Jadi yang proteinnya atau kalsium susu sapi itu juga ada dalam bentuk yogurt, dalam bentuk butter, dalam bentuk keju. Nah, itu Moms bisa pilih atau ice cream. Jadi berkreasi ya bahwa kandungan susu itu bisa masuk lewat makanan-makanan tadi. Ada memang yang nggak suka harus minum susu dalam bentuk air susu ya. Tapi kalau dia misalnya kita berikan dalam bentuk keju, dia suka gitu. Malah mungkin dicemil sama dia. Mungkin itu bisa jadi solusi. Iya, terima kasih dokter. Jadi memang bahannya, sumbernya tidak selalu mesti susu ya, masih banyak pilihan yang lain bisa diperkenalkan. Karena anak-anak yang sekarang itu yogurt pun sangat senang ya. Satu kali bisa sampai 2 hari ya, memang yang dianjurkan ya 2 kali sehari. Tapi kalau memang tidak suka susu, jangan patah semangat. Masih ada sumber-sumber protein, kemudian karbohidrat, lemak yang lain, yang dari sumber makanan yang lain bisa diperkenalkan. Baik, semoga bisa membantu ya, Moms. Baik, dokter, saya lanjutkan lagi deh. Ini dari Moms Emi Widastrini. Pemberian susu yang disarankan itu sehari berapa kali ya, dokter? Silakan, dokter. Oke, jadi pemberian susu ya. Pemberian susu. Nah, tadi kan kita sudah buat kasus ya dok ya. Jadi moms juga mungkin sudah memperhatikan. Nah, ada itu si Risa sama Wawa. Nah, Risa itu dia dapat kalsium yang sedikit ya, kurang. Nah, jadi kalau misalnya kalsiumnya dia kurang, bentar saya coba carikan. Nah, ini dia.
Oke, mungkin yang baru join bisa juga lihat ya. Jadi tadi saya ngajak mom semua untuk menganalisa. Nah, kita tahu bahwa kandungan kalsium yang dibutuhkan itu kan usia 1 sampai 3 tahun antara 500 sampai 700 nih per hari, miligram per hari. Nah, kalau pada dua kasus ini si Risa butuh susu lebih banyak ya. Sementara Wawa mungkin sekali aja cukup atau bahkan enggak perlu karena makannya sudah banyak dan kadar kalsium di makanannya juga udah tinggi sehingga kita dapat 719 udah lebih dia. Nah, kalau Risa kita berikan dia lebih banyak, jadinya mungkin 2 sampai 3 kali sehari boleh untuk mencapai kadar kalsium yang dia butuhkan. Jadi memang per anak itu akan sangat-sangat berbeda ya. Bagaimana menterapinya atau memberikan dia tata laksana untuk kebutuhan kalsiumnya dia. Jadi nggak bisa disamakan. Mungkin secara general akan butuh 1 sampai 2 kali minum susunya secara umum. Cuman pada kondisi tertentu, contohnya saat dia tumbuh gigi gitu, dia males makan makanan padat sehingga pasti tidak akan tercukupi nutrisinya. Jadi moms bisa pilihkan dia makanan dengan apa yang lebih halus atau yang berkuah atau susu yang mungkin frekuensinya ditingkatkan selama 3 hari dia mengalami pembengkakan gusi, tapi setelahnya kembali lagi sesuaikan dengan kemampuan si anak. Siapa tahu dia sudah mulai makan lagi dengan baik ya. Dan sebagai contoh si Wawa ini mungkin kalau dia lagi sakit gigi atau apa bisa aja dia kebutuhan kalsiumnya menurun karena dia nggak bisa makan seperti halnya sekarang gitu. Nah saat itu bisa dipilihkan bahwa nutrisinya ditambahkan dengan susu formula tadi. Semoga itu bisa menjawab ya. Baik, terima kasih dokter. Jadi memang berapa kali seharinya disesuaikan dengan kondisi anak ya dokter ya, disesuaikan dengan berapa kebutuhannya, memang berapa kebutuhan energinya, kalsiumnya, proteinnya, kemudian sesuaikan juga berapa makanan dari makanan, sumber dari makanan yang sudah diberikan, sehingga seimbang baik dari makanan maupun susunya. Baik, semoga dapat membantu ya Moms ya. Oke dokter, saya lanjutkan ya dok. Di sini sudah ada juga pertanyaan dari Mams Yeni Novianti. Selamat malam dokter. Bagaimana caranya memilih susu gum yang tepat di tengah banyaknya produk yang ada di toko? Saya lihat label nutrisinya sama saja kandungannya. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Silakan dokter. Baik. Nah, ini moms yang teliti nih. Jadi dia sudah mencoba banyak ya yang maksudnya gum yang dimaksud itu bisa dalam bentuk susu bubuk, bisa juga dalam bentuk susu yang sudah ready to go ya. Nah, kalau misalnya mau memilih susu formula itu mungkin secara general mirip ya kandungannya, nutrisinya. Yang nutrisi yang dimaksud adalah banyaknya proteinnya, banyaknya karbohidratnya dan sebagainya. Tetapi pasti ada perbedaannya terutama di contohnya di asam linoleniknya atau AHDHA-nya atau kandungan probiotik prebiotiknya. Jadi itulah kenapa ada susu yang judulnya isi untuk pencernaan atau digestive pro seperti itu beda-beda. Jadi moms bisa pilih sesuai dengan bagaimana respon si anak ketika minum susu formula. Makanya ada nih, "Dok saya minum susu formula merek ini, anak saya kok susah BAB ya?" Gitu misalnya. Nah itu coba dilihat kandungannya, ada nggak kandungan probiotiknya, ada nggak kandungan zinc-nya, seperti itu. Itu bisa menjadi salah satu pertimbangan moms dalam memilih susu di kemudian hari atau setelahnya. Jadi setelah ini ganti susu nih, oh ya pilih yang seperti itu. Kemudian kandungan protein, jadi ada kandung susu yang untuk grow up milk biasanya memang protein dan kalsiumnya yang tinggi. Nah, akan berbeda nih dengan susu yang memang bukan grow up milk. Tidak semua loh susu yang umur 1 sampai 3 tahun mengandung kadar protein dan kalsium yang tinggi. Ada beberapa merek yang memang dia peruntukan untuk grow up seperti itu. Nah, moms bisa lihat dari persentase kandungannya, karena biasanya mereka akan menuliskan itu dalam bentuk persentase. Jadi dalam 100 mili biasanya atau dalam
satu porsi susu dia mengandung sekian persen protein, dia mengandung sekian persen kalsium. Nah, itu dari sana moms bisa bandingkan. Kalau misalnya ke toko produk makanan bayi, itu kan kita bisa ambil satu merek terus bandingin gitu ya di depan mata sendiri. Jadi itu lebih memudahkan. Mungkin bisa dilihat, oh ini ternyata dia lebih sedikit, ini lebih tinggi gitu. Nah, sekarang moms pikir anaknya moms itu perlu yang mana gitu kan. Jadi pilihkanlah untuk dia gitu. Bukan lihat secara general gitu, secara umum. Dan jangan lupa kalau misalnya moms mau menilai anaknya itu kurus atau gemuk atau normal, bukan dilihat dari perawakannya ya, maksudnya, oh ini anak saya kurus gitu. Kok dia udah makan banyak kurus ya? Nggak ada seperti itu, harus diukur sama dengan menentukan demam nih. Aduh, dipegang kok demam ya gitu. Padahal kalau diukur dia nggak demam. Jadi harus ada yang penilaian objektif ya, Mam, untuk menilai nih si anak pertumbuhannya bagus atau enggak. Jadi memang harus diukur, segalanya harus diukur. Oke, semoga memberi sedikit pencerahan ya. Baik, terima kasih dokter. Semoga dapat membantu ya, Mams Yeni Novianti. Jadi memang kita harus tahu dulu nih anak kita di status gizinya apa gitu ya, atau kita ngukur sendiri, dilihat lagi di buku KMS-nya, pergunakan lagi buku KMS-nya ya dokter ya, buku KMS yang kita pegang, kita pergunakan, kita mengertikan dulu, kita pergunakan sehari-hari, setiap bulan kita lakukan evaluasi terhadap anak putra-putri kita di rumah. Jadi kalau sudah tahu tentang bagaimana posisi gizi anak ayah bunda di rumah, kemudian tentukan anak ini sekarang memerlukannya apa, apakah nutrisinya perlu kalsium atau untuk pertumbuhannya, proteinnya. Jadi lihat kandungannya di ingrediensi susu itu, karena memang secara kasat mata, secara general kelihatan sama ya dok ya, kandungannya mungkin mirip-mirip gitu, tapi ada sesuatu yang menyebabkan bahwa ini namanya susu A, ini namanya susu B gitu, untuk pertumbuhan atau untuk kalori, misalnya untuk anak-anak yang gizi kurang gitu. Baik ya, semoga bisa sedikit membantu ya Mams Yeni ya. Baik dokter, selanjutnya ya, kalau makin banyak, semakin malam, semakin banyak pertanyaan, semakin menarik nih dok. Nanti kita janji sudah ada 10 bingkisan nih dok. Silahkan para mama-mama, para ayah bunda di rumah yang memang ingin bertanya, silahkan sampaikan, bisa melalui raise hand ya, nanti kita akan panggil. Baik dok, di sini ada dari chat, dari Mam Desi Astari. Selamat malam dokter, mau bertanya, untuk anak yang tidak suka buah dan sayur, sebaiknya diberikan berapa kali minum susu dalam sehari? Terima kasih. Kalau tadi itu pertanyaannya berapa kali perlu minum susu. Kalau sekarang ini dia nggak suka sayur, nggak suka buah. Jadi kandungan vitamin mungkin ya. Bagaimana berapa kali dia minum susu? Silakan dokter. Oke, jadi saya pengen tahu nih sebenarnya anaknya umur berapa ya? Saat ini belum ada menyebutkan usia di kolom chat. Mungkin secara general dulu dokter. Silakan dok. Ya, karena mungkin saya kasih apa ya, ulas sedikit ya masalah MPASI. Jadi nanti kita akan buat parenting class khusus ya dok ya tentang MPASI dan sekaligus apa namanya tuh workshop memasak gitu, kayaknya lebih menarik. Nah yang jelas kalau MPASI itu Moms jangan bingung ya. Pertanyaannya yang sering saya tanyakan sama pasien itu seperti ini. Ibu, anaknya sudah makan ya? Makannya apa? Pasti jawabannya adalah wortel, sudah isi wortel, brokoli, bla bla bla. Kok sayur semua ya? Seperti itu. Jadi sebenarnya jangan terpatok bahwa makanan anak itu sayur dan buah. Tapi justru moms harus berpikir ulang bahwa si anak ini yang terbaik sekarang di usia dia pertumbuhan 3 tahun pertama ini adalah kandungan protein yang tinggi. Jadi kandungan protein yang tinggi ya, dia butuh energi untuk tumbuh gitu. Energi itu dapat dari apa? Karbohidrat, protein, lemak, seperti itu. Nah, itu yang komponen utamanya. Dia butuh serat itu bahkan setelah usia 2 tahun, dan itu sangat sedikit. Nah, ketika memilih kalau misalnya memilih untuk membuat MPASI rumahan, moms harus berpikir untuk hal-hal tadi. Jadi, pikirkan dulu pemberian yang lengkap ya dok ya, makronutriennya. Nah, kalau ketika si anak
setelah moms evaluasi pertumbuhannya bagus, jadi sesuai target nih, misalnya dari 6 bulan ke 7 bulan naiknya 300 nih minimal. Oh iya, dia 400, oke bagus berarti. Berarti camilannya boleh buah, boleh dikasih sebagai camilan. Tapi kalau dia kurang, berarti moms harus pilih camilannya pun yang berat gitu. Jadi moms harus pilihkan dia camilannya tetap yang mengandung protein tinggi. Nah, ketika si anak ini ternyata dia tidak suka buah, sayur, tetapi dia makan yang memberikan itu sudah komplit dan dia makannya bagus, pertumbuhannya bagus, nggak masalah, nggak harus. Tetapi memang sebaiknya di sebelum usia 1 tahun perkenalkanlah berbagai macam rasa ya, termasuk rasa buah, rasa sayur tadi. Tapi kalau pada akhirnya dia nggak suka, tetapi kandungan gizi yang mau berikan di MPASI-nya atau makanan padatnya sudah lengkap, jangan putus asa juga. Nah, untuk kandungan vitamin dan mineral pun moms juga bisa dapatkan dari susu. Ketika dia misalnya tadi bilang makan buah nggak suka, sayur nggak suka, boleh 1-2 kali sehari sudah cukup. Misalnya pagi, sebelum beraktivitas atau baru bangun, boleh, dan sebelum tidur itu sudah cukup untuk kandungan vitamin dan mineralnya dia. Semoga bisa menjawab ya. Terima kasih dokter, semoga bisa mendapatkan pencerahan ya Moms ya. Jadi kalau memang tidak suka sayur, buah, artinya bisa dibantu dengan susu formula, tapi tetap diperkenalkan ya, karena memang dari makanan kita harus perlu serat juga, belum tentu si anak tidak perlu serat, karena memang kebutuhan itu selain makro, mikro juga kita memerlukan serat untuk pencernaannya si anak ya. Baik dokter, sampai saat ini pertanyaannya belum ada pertanyaan yang baru ya dok ya. Jadi saya mengundang para ayah bunda, para peserta silahkan menyampaikan pertanyaannya baik dari raise hand ataupun kolom chat ya. Jadi kalau raise hand akan saya persilahkan nantinya. Baik dokter, di sini ada satu pertanyaan yang baru masuk dari Made Dwika. Selamat malam dokter, saya ingin bertanya ketika ada kasus anak dengan penyakit hipotiroid, apakah harus menghindari minuman susu murni, HUAT atau susu segar meskipun meskipun si anak tidak mengalami yang namanya laktos intolerance. Soalnya dari yang saya baca, dairy product bisa beresiko meningkatkan hormon TSH bagi mereka yang menderita laktos intolerance. Terima kasih dokter. Silakan dok. Ini mungkin bagi anak yang hipotiroid ya. Baik, silakan dokter. Nah, ini bagus pertanyaannya ya, sangat spesifik dan rajin membaca sepertinya. Oke, nah kalau misalnya ada suatu penyakit khusus ya pada anak, itu sangat penting untuk melakukan evaluasi rutin untuk mengetahui kadar dari, contohnya kalau pada kasus ini dia mempunyai masalah hipotiroid ya, jadi rajinlah kontrol untuk cek kadar hormon tiroidnya, karena kalau dengan hipotiroid pasti minum obat tiroid untuk mengganti atau menambahkan hormon yang kurang ya. Dan itu harus tetap dikontrol, dan makanan bisa mempengaruhi si hormon, bisa banget. Namun ada kadarnya. Jadi kadar berapa sih yang mempengaruhi dia gitu. Nah, untuk hal seperti ini, si anak misalnya suka susu, mau dikasih susu. Jadi pilihkanlah dia susu yang memang sudah fortifikasi, bukan susu sapi murni seperti tadi yang memang kalau pada usia-usia tertentu 1-3 tahun dia bisa memberi kandungan zat besi dan zat pertumbuhannya seperti zinc, zat besi, vitamin-vitaminnya itu kurang. Nah, kan kadar hormon pun itu juga dipengaruhi oleh kandungan vitamin yang ada di dalam susu. Jadi ada proses mengikat dan menghambat seperti itu ya secara teorinya. Jadi memang pilihkanlah yang memang sudah bagus terfortifikasi, bukan yang susu sapi murni. Jadi kalau di sini sih kita sarankan seperti itu karena itulah yang sudah dibuat dan sudah melewati proses penelitian, proses istilahnya kalau ada mungkin pernah dengar BP POM atau kadar kandungan gizi yang memang sudah ada ahli gizi yang menilai oh ini cocok untuk diberikan label untuk anak usia 1-3 tahun seperti itu. Jadi nggak sembarangan gitu. Jadi, mungkin itu ya hati-hatinya adalah memilih susu yang mana.
tidak semua sih susu sapinya tidak baik seperti itu. Dan ada kadarnya, tidak berlebih juga kan kita minum yang akan menurunkan atau yang akan meningkatkan kadar TSH pada kondisi si anak. Nah, kalau misalnya dia laktose intoleran, itu juga dipilihkan susu yang memang khusus untuk kondisinya si anak laktose intoleran tadi. Tapi bisa dicobakan kalau misalnya dicoba terus masih menimbulkan gejala seperti itu, sebaiknya ya hindari dulu karena kandungan dari produk itu juga membuat dia pasti nggak nyaman dan menimbulkan gejala laktose intolerannya muncul gitu. Jadi kadarnya yang mungkin dikurangi ya, bukannya tidak boleh sama sekali. Kadarnya yang diperhatikan. Mungkin itu Dokter Satya. Baik, terima kasih Dokter Yani Tama. Semoga dapat membantu ya Mams Made Dwika. Baik, tidak terasa ini dokter, sudah hampir 1 jam kita memberikan informasi kepada para ayah bunda di rumah mengenai pemilihan susu ya. Di sini sudah ada beberapa penanya, baik bagi seperti janji kami sebelumnya, kepada Mams yang saya sebutkan namanya, nanti mohon di chat ditampilkan nomor handphone ya, ini untuk kepentingan kami, jadi nanti kami akan memberikan sedikit bingkisan, begitu ya, silahkan disampaikan di chat kepada Mams Ida Ayu Santi, Mama Kaila, Emi Widastrini, Mams Yeni Novianti, Mams Desi Astari, dan Mams Made Dwike. Silahkan sampaikan chat di kolom chat nomor handphonenya, karena kami akan melakukan follow up ya. Kemudian sama nama lengkapnya, Dok. Oh iya, sama nama lengkap dan nomor handphone ya, karena akan ada follow up nantinya. Jangan khawatir, ini untuk kepentingan kami, bukan untuk di publish ya. Kemudian dokter, sebelum kita tutup, apakah ada take home message dokter, untuk para ayah bunda di rumah terkait pemilihan susu ini? Silahkan dokter. Mungkin sebelumnya kita coba yang raise hand dulu deh. Ada yang raise hand ya? Baik, boleh. Jadi boleh bertanya. Jadi kita kan ini dari chat kita dapat berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 4 bingkisan lagi nih untuk yang mau bertanya secara langsung. Bisa dihidupkan mic-nya kalau mau bertanya, silahkan. Kita masih tunggu 4 orang. Sayang banget kalau door prize-nya sudah disiapkan tapi nggak ada yang nanya ya. Baik. Boleh nanya apapun seputar pemilihan susu atau MPASI, silakan. Sementara belum ada yang raise hand. Baik, silakan Mama, Ayah, Bunda di rumah. Kalau memang ada pertanyaan terkait pemilihan susu, silakan raise hand sebelum kita closing nanti ya. Karena kami masih menyediakan 4 bingkisan lagi bagi para peserta. Silakan. Bingkisannya menarik loh, jadi bisa dipergunakan untuk putra-putrinya di rumah. Sementara belum ada ya dokter ya, dari raise hand, untuk pertanyaan juga belum ada yang masuk. Oke, kita tunggu 2 menit lagi mungkin dok, sebelum ada pertanyaan, boleh dokter menyampaikan sedikit rangkuman mungkin dari pemberian materi yang dokter sampaikan. Nanti kalau memang ada pertanyaan lagi, saya sampaikan lagi. Silakan dokter. Oke, jadi yang jelas seperti judulnya ya, kita memilih antara sebenarnya lebih tepatnya mungkin susu yang difortifikasi dan yang tidak. Jadi kalau pada usia pertumbuhan di mana makanan padat itu yang utama, tetapi ketika makanan padat tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan terutama kalsium dan proteinnya, jadi moms bisa pilih sebaiknya susu yang sudah difortifikasi. Jadi susu yang memang sudah dibuat sesuai usia si anak, sehingga kebutuhannya jadi tercukupi. Dan bentuknya bisa yang bubuk, bisa yang ready to go, itu nggak masalah. Yang jelas perhatikan milinya ya, karena ada yang kecil, ada yang besar. Yang jelas itu juga diperhatikan karena itu juga mempengaruhi kadar nutrisinya. Karena kalau misalnya susu bubuk kan kita bisa atur ya, itu 1 porsi 200 mili kandungannya sekian kalori, vitaminnya sekian dan nah kalau yang sudah ready to go itu mungkin dicek lagi berapa ini ya kandungannya, sama nggak ya dengan yang saya buat di rumah gitu misalnya.
boleh. Jadi kalau dibilang penting, penting susu itu, dan banyak manfaatnya seperti yang sudah Moms tadi perhatikan di slide yang di-share. Kemudian jangan lupa untuk selalu evaluasi pertumbuhan anaknya untuk tahu pertumbuhannya ini sudah sesuai dengan target atau enggak. Karena yang namanya nutrisi itu berhubungan langsung dengan pertumbuhan itu berhubungan langsung dengan nutrisi yang Moms berikan kepada anak-anak. Dan ingat baca kemasannya sebelum memberikan kepada anak-anak ya. Oke, itu saja mungkin Dokter Satya. Baik, terima kasih dokter. Sementara belum ada yang bertanya lagi ya dokter ya, belum ada yang chat ataupun raise hand. Bagi para moms, ayah, oke. Bagi para moms dan ayah bunda di rumah, jadi kalau memang penting banget ya memberikan tambahan mikronutrien jika anaknya memang tidak bisa dari susu ya, artinya kalau memang kebutuhannya belum tercukupi dari makanan yang sehari-hari ya. Baik, kami masih menunggu beberapa nama lagi ya yang belum memberikan DM untuk nama dan nomor handphone. Oh ya, satu lagi dokter, di sini ada pertanyaan yang baru masuk ya. Mungkin saya sambil menunggu, silakan bagi yang saya sebutkan tadi untuk menyampaikan nama lengkap serta nomor handphone untuk Ida Ayu Santi, Mama Kaila, Emik Widastrini, Yeni Novianti, Desi Astari, dan Made Dwike. Ini juga pertanyaan baru dari Moms Luh Gede ya. Untuk bayi yang lahir dengan BPLR, kapan sebaiknya memberikan susu formula biasa ya dok? Terima kasih. Satu lagi mungkin ya dok, satu pertanyaan penutup. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Oke, untuk bayi dengan lahir prematur maupun BBLR ya, sebenarnya pemilihan susunya bukan langsung susu formula ya, Mom, sebenarnya. Jadi kita memang selalu cobakan dari ASI-nya dulu. Kalau misalnya ternyata evaluasi setelah pemberian ASI dari ibunya itu tidak mencukupi, ada juga pilihannya yaitu dengan pengentalan pada ASI-nya. Tapi kalau misalnya tidak mencukupi lagi, baru kita bantu dengan susu formula prematur BBLR seperti itu. Nah, namanya dia lahir dengan belum cukup bulan atau memang dia mengalami masalah dengan pemberian nutrisinya di dalam kandungan, yaitu lewat plasentanya atau tali pusatnya bermasalah atau mungkin ada infeksi, jadilah dia lahirnya kecil, tidak sesuai dengan usia kehamilannya misalnya. Nah, itu kalau misalnya ternyata ASI juga tidak mampu meningkatkan berat badannya, jadi susu formula yang dipilihkan adalah yang memang kalorinya lebih tinggi. Jadi contohnya yang susu merahnya ada kata-kata BPLR tadi. Jadi kandungan energinya lebih tinggi dia. Nah, ketika dia sudah minum susu itu secara rutin, kemudian dievaluasi ternyata berat badannya sudah mencapai target atau kurva normal gitu, kurva yang sesuai dengan usianya. Jadi saat itu bisa diganti nih susu formula merah BBLR-nya itu ke susu formula standar namanya, dengan kalori yang standar. Supaya untuk menghindari yang semula dia kecil jadi over nanti gitu. Jadi kita memang harus kontrol juga ya, karena namanya susu formula ya seperti itu. Kalau misalnya ASI lebih gampang kontrolnya. Nah, kalau yang ini kita harus mengganti susunya jadi susu formula standar. Mungkin itu yang bisa menjawab ya. Baik, terima kasih dokter. Baik, sudah ada yang mengirimkan DM untuk chat kepada kami untuk nama dan nomor handphone. Mungkin Ibu Putri Wulandari juga ya, dia kan juga bertanya, jadi silakan mencantumkan nama lengkap dan nomor telepon untuk bisa diberikan bingkisan ya. Iya, benar sekali. Yang terakhir ya dok ya, penanya terakhir itu ya dok ya. Baik, silahkan sambil kita tunggu 1 menit lagi ya, silakan Mams ya, sebelum kita close. Jadi sebagai simpulan, saya sebagai penutup ya, selain dari dokter Yani Tama, jadi saya juga memberikan sedikit kesimpulan dari parent class hari ini, bahwa selain
kita memberikan nutrisi melalui makanan yang padat yang kita berikan. Kita juga memerlukan mikronutrien yang memang terdapat di dalam susu formula ya. Tapi kita perlu hitung dulu apakah nutrisi yang kita berikan sudah terkandung komplit seluruhnya dari makanan sehari-hari sebelum kita tambahkan susu. Jika memang belum mencukupi, maka kita wajib memberikan tambahan melalui susu formula. Dan susu growing up milk ini memang itu biasanya untuk anak 1 sampai 3 tahun. Jangan dulu memberikan susu yang UHT ataupun susu yang seperti tadi pertanyaan Mam yang sebelumnya susu kental manis ya, susu kental manis ya, karena memang nutrisinya itu lebih banyak gula, bukan mengandung nutrisi mikronutrien seperti yang terkandung pada susu gam ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan jangan lupa ya Moms, para ayah bunda di rumah, untuk memfollow Instagram kami yaitu anakkusehat.id, IG di anakkusehat.id, dan juga ada YouTube-nya ya, di YouTube anakkusehat.id juga dengan dengan akun yang sama ya, anakkusehat.id, karena dalam Instagram tersebut itu merupakan Instagram edukatif. Kami memberikan informasi-informasi mengenai kesehatan anak, baik yang informasi terbaru maupun kesehatan anak pada umumnya. Dan nantikan setiap minggu, hari Minggu, biasanya kami akan melakukan talks with the expert, karena kami akan mengundang narasumber khusus yang memang pakarnya, yaitu spesialis anak konsultan ataupun pakar di bidang kesehatan yang lain seperti dokter gigi ataupun rehab medis yang berkaitan dengan penyakit si anak. Baik, sampai jumpa, sampai bertemu lagi di acara parent class berikutnya. Semoga acara hari ini memberikan informasi, edukasi kepada para ayah bunda di rumah. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Dr. Yani Tama sebagai narasumber hari ini. Terima kasih ya Dok ya, semoga kita dapat mengadakan. Terima kasih Dr. Satya. Ya, semoga kita dapat mengadakan parent class lebih sering ya Dok ya, dengan materi-materi yang lebih baik ya. Terima kasih para moms dan ayah bunda yang sudah ikut ya, partisipan yang sudah ikut, semoga bermanfaat dan menjadi lebih baik lagi ke depannya untuk anak-anaknya. Iya, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa dokter, selamat malam, terima kasih.